Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Riri Ayu Sugiyarti dari kelas MN20A Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Buana Perjuangan Karawang. Di sini saya akan mempresentasikan studi kelayakan bisnis toko kue yang saya beri nama Lily Dessert. Latar belakang. Saat ini banyak wisata kuliner di Indonesia yang dipenuhi berbagai macam varian makanan, mulai dari cemilan atau makanan ringan, kue hingga masakan khas Nusantara. Bisnis yang banyak dilakukan oleh masyarakat saat ini merupakan peluang bisnis. Di antaranya adalah bisnis kuliner. Permintaan terhadap makanan yang sehat dan selera masyarakat semakin meningkat dengan kesadaran masyarakat yang tinggi akan pentingnya makanan yang sehat akan menunjang kebutuhan gizi bagi tubuh. Para pengusaha kuliner diharuskan untuk menyajikan makanan yang memiliki perbedaan dan inovasi terbaru. Hal ini dilakukan untuk menarik perhatian para konsumen. Namun, yang terpenting adalah para pengusaha memiliki ciri khas tersendiri, yaitu dengan menyediakan jenis makanan yang unik dan trendy, sehingga para konsumen tertarik dan mencobanya. Dengan demikian, memungkinkan para pengusaha kuliner menjadikan berbagai varian makanan tersebut sebagai suatu bentuk penyegar dari jenis-jenis makanan yang sudah biasa para konsumen konsumsi. Pada usaha dessert ini mempunyai potensi yang sangat besar karena tingkat konsumsi masyarakat yang kian zaman semakin bertumbuh dibandingkan kondisi normal. Makanan yang milenial ini tidak akan ketinggalan zaman. Saya menggunakan bahan adonan yang rendah kalori. Permasalahan A. Bagaimana kebutuhan legal bisnis untuk usaha Lily Dessert? B. Bagaimana dukungan peluang pasar dan pemasaran? C. Bagaimana dukungan aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan bisnis Lily Dessert? D. Bagaimana dukungan teknis dan teknologi? E. Bagaimana dukungan finansial? Tujuannya, A. Menjelaskan kebutuhan legal bisnis untuk usaha Lily Dessert. B. Menjelaskan dukungan peluang pasar dan pemasar. C. Menjelaskan dukungan aspek sosial ekonomi dan lingkungan bisnis Lily Dessert. D. Menjelaskan dukungan teknis dan teknologi. E. Menjelaskan dukungan finansial. Kegunaan untuk mempersiapkan kebutuhan fisik dan non-fisik sebelum usaha dijalankan. B. Untuk menyiapkan kebutuhan, dana, dan resiko usaha supaya mendapatkan profit dan berkelanjutan. Kajian aspek legal bisnis. Identitas perusahaan. Nama perusahaan yaitu CV Lily Dessert. Merek dagang yaitu Lily Dessert. Jenis usaha yaitu toko kue. Kegiatan usaha yaitu memproduksi dan menjual belikan. Alamat di Jalan Arteri KIC Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang Barat. Pemilik yaitu Lalisa SM. Logo bisa dilihat di layar, yaitu bentuk utamanya kotak, warna dasar coklat muda, gambar kue dan stroberi. No telepon sudah ditera di gambar. Email lilydessert@gmail.com. Aspek legal. Nama perusahaan yaitu Lily Dessert. Bentuk usaha CV. Akte notaris nomor 1 Ibu Cayena Hill SHMH. Permodalan modal dasar yaitu 1.063.660.000. Modal ditetapkan 30 juta. Modal disetor 20 juta.
Modal dinyatakan dalam lembar saham. Satu lembar saham yaitu 10 juta. Jika modal dasar 1M sama dengan 100 lembar saham. Modal ditempatkan saham Winter 100 lembar kali 30% sama dengan 30 lembar. Saham Lisa 100 lembar dikali 30% sama dengan 30 lembar. Saham Ryujin 100 lembar dikali 40% sama dengan 40 lembar. Modal disetor saham Winter sama dengan 100 lembar dikali 30% sama dengan 30 lembar. Setor 150 juta. Saham Lisa 100 lembar dikali 30% sama dengan 30 lembar. Setor 150 juta. Saham Ryujin 100 lembar dikali 40% sama dengan 40 lembar. Setor 200 juta. Surat izin usaha perdagangan SUP No 90 tahun 2021. Surat pengukuhan pengusaha kena pajak PKP No 10 tanda daftar perseroan khusus CV No 11. Surat izin tempat usaha atau SITU No 12. Surat izin mendirikan bangunan atau IMB. Struktur organisasi pada bisnis toko kue Lily Dessert. Bisa dilihat di layar, ada pemilik, ada manajer keuangan, manajer produksi, manajer pemasaran, dan manajer distribusi. Dan 4 karyawan di Lily Dessert. Untuk uraian kerja, pemilik usaha bersikap tegas kepada para karyawan. Membuat kebijakan dan peraturan, mengawasi dan mengendalikan perusahaan, menjalin kerjasama dengan manajer lainnya, rutin melakukan evaluasi terhadap kinerja karyawan dan melakukan identifikasi bagian-bagian yang ada dalam perusahaan yang memerlukan peningkatan. Manajer keuangan memantau dan membuat catatan keuangan, menjalankan dan mengoperasikan toko seefisien mungkin untuk seefektif mungkin, mengambil keputusan yang berhubungan dengan pembiayaan, menjalin kerjasama dengan manajer lainnya, mengatur pembayaran upah karyawan dengan melakukan penilaian dan evaluasi pada kerja karyawan. Manajer pemasaran membuat dan menjalankan strategi, perencanaan, serta menganalisis market share, menjalankan kerjasama dengan manajer lainnya, menawarkan dan mempromosikan penjualan kepada konsumen. Manajer produksi melaksanakan produksi dan prosedur kualitas sesuai dengan ketentuan perusahaan, mengatur dan mengontrol bahan baku, proses produksi sehingga menjadi bahan baku, proses ketentuan target yang telah ditentukan perusahaan, menjalin kerjasama dengan manajer lainnya. Manajer distribusi mengawasi produksi barang atau penyediaan jasa, mengatur dan mengontrol bahan baku proses produksi sehingga menjadi bahan dengan ketentuan target yang telah ditentukan perusahaan, mengawasi dan mengontrol semua barang masuk keluar sesuai dengan SOP, melakukan pengecekan pada barang diterima sesuai SOP, melakukan semua transaksi keluar masuk barang dan ke gudang. Karyawan toko
melayani permintaan konsumen, bersikap ramah kepada konsumen, mempromosikan produk yang akan dijual, menyusun dan memajangkan barang makanan dengan rapi, menjaga kebersihan toko, melakukan pencatatan semua transaksi, dan melakukan setoran kepada manajer keuangan. Aspek pasar dan peluang bisnis. Menghitung calon konsumen dilihat dari masyarakat yang lewat di sekitaran proyek. Bisa dilihat di layar tabel calon konsumen, yaitu pelajar SMA, pelajar SMP, karyawan, dan penduduk sekitar. Total dari 4 minggu yaitu pelajar SMA 500, pelajar SMP 230, karyawan 530, penduduk sekitar yaitu 460. Jadi total semuanya yaitu 1720. Rata-rata per minggu 1720 dibagi 28 hari, perkiraan 6.142 orang per hari. Jumlah yang membeli atau pelanggan potensial diperkirakan 50% sama dengan 50 kali 1720 sama dengan 86.000 orang. Jumlah pesaing ada 2 dan sudah mengambil kisaran 7%. Tersisi ada 30% calon pelanggan. Diperkirakan perusahaan dapat meraih 50%-nya, berarti jumlah pelanggan tersedia ada 50 calon pelanggan. Pelanggan yang sudah dilayani 70% kali 1720 sama dengan 1.204 orang. Pelanggan yang belum dilayani 30% kali 1720 sama dengan 516 orang. Perkiraan jumlah pelanggan sisa yang dapat dilayani kisaran 50% sama dengan 50% kali 516 sama dengan 258 orang per hari. Jadi setiap karyawan belanja 40.000 per hari, maka peluang pendapatan 40.000 kali 258 sama dengan 10.320 rupiah. Analisis segmen pasar yang akan dipilih. Analisis potensi pasar yang dipilih yaitu karyawan, karena tempat toko kue lili dessert berada di dekat dengan kawasan KIC. Bisa dilihat tabelnya. Konsumennya yaitu karyawan, minggu ke-1 100, minggu ke-2 130, minggu ke-3 140, minggu ke-4 160, totalnya 530. Analisis bauran pemasaran. Bauran pemasaran atau yang sering disebut dengan marketing mix pada usaha ini yaitu A. Produk. Produk makanan dessert box dapat dibeli oleh semua kalangan, baik laki-laki maupun perempuan, dari usia anak-anak, remaja sampai dewasa, atau orang tua, karena produk yang ditawarkan bukan merupakan produk khusus yang hanya dapat dikonsumsi oleh kalangan tertentu. Dessert ini juga dibuat sebagai cemilan praktis karena memiliki kemasan box yang menarik, tidak membosankan, dan mudah dibawa. Prince, banyak sekali konsumen yang ingin membeli dessert dengan rasa yang enak. Dessert kami yang kami jualkan dengan harga 40.000 per box. Pledge,
Usaha ini ditempatkan di daerah kawasan KIC di Jalan Arteri KIC, Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang Barat. Kami juga menerima orderan melalui via online seperti WhatsApp dan direct message Instagram. Promosi, metode pemasaran untuk memperkenalkan Lily Dessert dengan media sebagai berikut. Promosi dengan mulut ke mulut dengan memberikan sampel makanan ke tetangga, kerabat, dan saudara. Mempromosikan ke media sosial seperti Twitter, Instagram, dan lain-lain. Terhubung dengan GoFood, GrabFood, dan ShopeeFood. Kami juga mengadakan promo-promo menarik untuk memaksimalkan penjualan. Bisa dengan menggunakan jasa endorsement, bisa dengan seperti mengajak konten kreator atau influencer untuk dapat memasarkan produk kami ini. Kajian aspek sosial dan ekonomi. Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karawang, dapat diketahui bahwa perkembangan penduduk Kabupaten Karawang selama beberapa tahun terakhir senantiasa bertambah dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan relatif tinggi. Jumlah penduduk Kabupaten Karawang pada tahun 2011 sebesar 2.777.267 jiwa. Tahun 2012 berkurang menjadi 1.948.015 jiwa dengan laju pertumbuhan 3,24%. Sedangkan untuk tahun 2013 berjumlah 2.775.048 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk 3,64%. Pada tahun 2004, penduduk Kabupaten Karawang telah mencapai 1.103.115 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 4,04%. Tahun 2015, penduduk Kabupaten Karawang telah mencapai 2.559.742 jiwa dengan laju pertumbuhan penduduk mencapai 4,61%. Seiring perubahannya zaman membuat masyarakat Indonesia khususnya Karawang memiliki sifat yang lebih konsumtif, yaitu dengan berperilaku selalu menginginkan kehidupan yang praktis untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Perilaku ini membuat masyarakat Indonesia selalu menginginkan yang terbaik. Toko kue Lily Dessert ini menyediakan semua kebutuhan pangan masyarakat untuk memenuhi keinginan yang dijamin enak dan lezat. Sehingga toko kue Lily Dessert adalah toko kue yang menyediakan berbagai macam kue yang nikmat dengan harga terjangkau. Oleh karena itu, toko kue Lily Dessert ini menjadi jawaban yang tepat jika masyarakat ingin memenuhi segala kebutuhan cemilan sehari-hari. Aspek lingkungan, dukungan lingkungan, Kementerian Lingkungan Hidup RI secara umum telah menetapkan sasaran pembangunan lingkungan hidup yang hendak dicapai, yaitu mewujudkan perbaikan fungsi lingkungan hidup, pengolahan sumber daya alam yang mengarah pada pengarusutaman prinsip pembangunan berkelanjutan,
Adapun sasaran khusus yang hendak dicapai adalah A. Terkendalinya pencemaran dan kerusakan lingkungan sungai, danau, pesisir, dan laut, serta air tanah. B. Terlindungnya kelestarian fungsi lahan, keanekaragaman hayati, dan ekosistem hutan. C. Membaiknya kualitas udara dan pengolahan sampah serta limbah bahan berbahaya dan beracun atau B3. D. Pengolahan sumber daya alam dan lingkungan hidup terintegrasi. Aspek teknik dan teknologi. Aspek teknis, pemilihan lokasi. Penentuan lokasi yang tepat akan memberikan keuntungan bagi bisnis, baik dari sisi finansial atau non-finansial. Toko Lily Dessert ini berlokasi di sekitar Jalan Arteri KIC, Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe Barat, Karawang Barat, supaya mudah untuk dikunjung dan mudah diakses dengan kendaraan roda 2 ataupun roda 4. Tata letak, proses dalam menentukan bentuk dan penempatan fasilitas yang dapat menentukan efisien produk atau operasi. Berkenan dengan produk, proses, sumber daya manusia, dan lokasi sehingga efisiensi operasi dapat tercapai. Toko kue Lily Dessert menghadap langsung ke jalan agar para pembeli atau konsumen dengan mudah menemukan toko kue Lily Dessert ini. Bisa dilihat di layar tata letak toko kue Lily Dessert, yaitu ada pintu masuk, ada tempat outdoor, kursi, meja, toilet, kasir, dapur, kaca transparan, pajangan, macam-macam kue, kulkas tempat dessert, dan juga ada tangga ke lantai 2 untuk tempat penyimpanan kue dan tempat istirahat para karyawan. Sarana dan prasarana kelengkapan, yaitu ada biaya sewa, dibayar di muka, mesin pengaduk adonan, mesin oven, mesin pengemas, mesin kasir, AC, etalase, meja, kursi, kompor dan tabungan gas, loyang, nampan, baskom, serbet, sendok, pisau, spanduk, dan paper bag logo brand. Jadi total modal investasi yaitu 113.751.000. Bisa dilihat di tabelnya ya. Manajemen proyek, proses pembuatan dessert box lumer. 1. Membeli bahan adonan. 2. Membuat lapisan bawah dengan menghancurkan Oreo dan mencampurkannya dengan margarin cair. Kemudian letakkan ke dalam kemasan box sambil ditekan-tekan. 3. Membuat lapisan tengah dengan mencampurkan seluruh bahan seperti vanili, agar-agar, gula pasir, SKM vanila, susu bubuk vanila, dan panaskan sampai mencair. Tunggu dingin sampai mengikuti suhu ruangan. Kemudian beri dikit tambahan Oreo yang telah dipotong-potong lalu digabungkan dengan lapisan bawah. 4. Membuat lapisan atas dengan mencampurkan seluruh bahan seperti coklat batang, margarin, maizena, dan susu cair. Dan panaskan sampai mencair. Tunggu dingin sampai mengikuti suhu ruangan, kemudian gabungkan dengan lapisan tengah. Setelah itu diberi hiasan di atasnya seperti Oreo, coklat bubuk, kacang almond, dan lain-lainnya sesuai dengan selera. Dan masukkan
ke dalam kulkas, tunggu sekitar 15-20 menit. Setelah itu diserbuk lumer pun telah jadi dan lebih enak dimakan ketika dingin. 5. Kami membuat desain label yang unik dari toko lainnya untuk ditempelkan pada bagian tutup kemasannya. 6. Kemudian dikemas dengan rapi dan siap untuk dijual atau dikirim. SDM yang dibutuhkan yaitu bagian keuangan, memiliki potensi dan profesional dalam bekerja, mengetahui dan memahami ilmu keuangan dan akuntansi, serta implementasinya dapat dipercaya, adil, jujur, dan tidak berprasangka. Bagian pemasaran, kemampuan untuk mengkoordinasi usaha, tim besar, dan beragam karyawan kreatif, menunjukkan keefektifan dalam mengadakan percakapan dengan pelanggan, mengizinkan pelanggan, dan mengembangkan produk jangkauan pelanggan dan berfokus pada pelanggan, memberikan saran dan masukan yang berguna. Bagian produksi, berpikir kritis dan pemecahan masalah, memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik, memiliki kemampuan untuk mendelegasi tugas dengan benar, memiliki kemampuan beradaptasi dengan lingkungan, mampu melakukan negosiasi bisnis, dapat berorganisasi dengan baik, dapat mengambil keputusan, dan dapat menjalin kerjasama dengan tim. Bagian distribusi, disiplin, cekatan, dan teliti. Dapat mengambil keputusan dengan cepat, jujur, dan tegas, serta dapat dipercaya. Karyawan toko, jujur, disiplin, cekatan, dan teliti, ramah, rajin, berpenampilan rapih, dan menarik. Kebutuhan modal kerja. Kebutuhan modal kerja pada CV Lily Dessert tertera di tabel di layar. Perputaran modal kerja, kebutuhan modal kerja per tahun, total investasi, jumlah kebutuhan dana, periode perputaran balik modal dana, jumlah bulan dalam setahun, 12 bulan, periode perputaran modal kerja dalam per tahun atau asumsi bulan, 2 bulan. Net present value pada CV Lily Dessert dijelaskan pada tabel 2 di bawah ini. Ada tabel di layar, yaitu pendekatan tabel manual, diskon rate yaitu 35%. Di tabel kedua, periode, total jumlah arus kas bersih yaitu 3.045.700.030.000. Investasi awal yaitu 1.063.660.000 NPF yaitu 1.401.897.310.000 yaitu untuk pengambilan keputusan jika NPF lebih dari INF layak. Jika NPF kurang dari INF berarti kurang layak. Profitability Index. Profitability Index pada CV Lily Dessert dijelaskan pada tabel 3 di bawah ini. Di layar tertera Profitability Index rates 30%.
Untuk total PF kas bersih yaitu 3.038.774.994.000 rupiah. Untuk total PF investasi 950.20.560.000 rupiah. Untuk PI yaitu 355,6%. Kesimpulan toko kue Lily Dessert. Kegiatan bisnis Lily Dessert memiliki ciri khas pada produk yang ditawarkan, yaitu selain rasanya yang enak, tetapi Lily Dessert juga akan memudahkan masyarakat dalam memperoleh hobinya yang suka makan, dan juga pelayanannya yang handal dalam menangani konsumen. Jika mereka ingin memesan di luar menu yang telah disediakan. Lily Dessert memilih wilayah Karawang Timur seperti di Jalan Arteri Kaise, Margakaya, Kecamatan Teluk Jambe Timur Barat. Karawang, lokasi ini dipilih karena berdekatan dengan pemukiman warga yang banyak penduduk. Dalam hal ini, membuat Lily Dessert akan melakukan pendekatan strategi pemasaran dengan memanfaatkan media sosial. Di tahun ini, dessert box banyak sekali digemari dan banyak dicari oleh orang-orang di berbagai kalangan. Selain itu, usaha dessert box ini berprospek baik untuk kedepannya karena banyak penggemar dessert yang memiliki rasa yang begitu manis. Tentunya untuk para pencinta makanan manis-manis, dessert ini menjadi incaran para masyarakat. Oleh karena itu, usaha ini memiliki potensi yang sangat baik. Berdasarkan proyeksi penjualan per tahun yaitu sebanyak 36.000 unit terjual dengan jumlah penerimaan atau pendapatan sebesar 1.082.800.000 dengan investasi awal 1.066.360.000. Dengan demikian, bisnis ini memiliki prospek yang layak untuk menjalankan bisnis. Untuk itu, usaha ini membutuhkan dana sebesar 1.066.360.660.000 pada tahun pertama, sehingga PP pada bisnis akan berputar selama 1 tahun 9 bulan 6 hari, namun NPF sebesar 1.418.787.720 dan tingkat profitability index atau PI pada bisnis ini sebesar 355,6%. Maka bisnis Lily Dessert dapat dijadikan dan dikembangkan ke depannya dengan baik. Sekian presentasi saya untuk studi kelayakan bisnis toko kue Lily Dessert. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.